Pemirsa, Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur. Suasana haru menyeruak di SMP Negeri 1 Balong, Kamis 16 Mei 2024. Bagaimana tidak, salah satu siswa kelas 9 Ilham Nugroho meninggal dunia pada Rabu 15 Mei 2024. Kabar duka itu juga diperkuat dengan uploadan cerita di Instagram @smpn1balong, di mana admin Instagram @smpn1balong berbagi tentang kabar meninggalnya Ilham Nugroho. Ilham Nugroho merupakan korban balon udara tanpa awak yang membawa mercon meledak di area sawah, Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Remaja berusia 15 tahun meninggal dunia setelah dirujuk di salah satu rumah sakit kota Surabaya. Ilham mengalami luka bakar hingga 63%. Dalam acara pemakaman itu, terdapat teman-teman Ilham yang menahan tangis saat mendatangi acara pemakaman di tempat pemakaman umum Desa Muneng. Sembari menahan tangis, Andini Juwitasari, salah satu teman sekelas Ilham, menceritakan sosok dari Ilham. Ilham merupakan sosok pribadi yang ceria dan suka menghibur temannya di kala sedih, dan berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali menggelar Ponorogo Creative Festival 2024 pada Rabu 15 Mei 2024 hingga Sabtu 18 Mei 2024. Ponorogo Creative Festival 2024 ini merupakan event ketiga. Dalam pembukaan yang digelar di depan alun-alun Ponorogo, terlihat event tahunan Pemkab Ponorogo ini menyedot perhatian warga Rabu 15 Mei 2024. Berbagai penampilan seperti reog yang ditampilkan oleh para difabel panti asuhan tunanetra Aisisia. Kemudian kolaborasi musik Soundfest hingga Ponorogo Creative Carnival. Tampilan-tampilan itu membuat pecah Ponorogo Creative Festival 2024. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, turut meniup trompet menandakan bahwa acara ini resmi digelar. Sugiri menjelaskan, selain Ponorogo Creative Festival, pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam setahun menggelar event-event besar yang bertujuan untuk memutar perekonomian. Dalam Ponorogo Creative Festival, ada berbagai macam rangkaian acara yang disuguhkan seperti Grebek Suro dan Rikolo Zaman Sumono. Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mampu berkreasi bersama-sama. Jadi Ponorogo Creative Festival ini, kami dalam setahun itu kan memang menggelar beberapa event besar yang kemudian menjadi kincir ekonomi dan kincir budaya. Salah satunya adalah ada reog Ponorogo. Ketika kita menengok ke belakang ada Ponorogo Rikolo Sumono. Ini Ponorogo Creative Festival, lalu hari jadi, banyak hal yang ingin kami lakukan agar kemudian semakin menunjukkan bahwa kota kreatif itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita lakukan, kita jalankan, dan selalu kita istiqomahkan. Itu yang paling penting. Sehingga semua unsur bisa bergerak, semua ekonomi bisa bergerak, maka dengan cara itu budayanya bagus, ekonominya tumbuh, dan tentu akan ada keramaian dan pasti ada efek domino yang penting untuk kemajuan di segala bidang. Ini menuju, ini tahun ketiga ya, pernah di host Cokroaminoto, lalu kemudian di sini juga, ini yang tahun ketiga. Menuju Ponorogo Kota Kreatif Dunia, Pak? Iya, salah satunya adalah itu, kami sudah menjadi Kabupaten Kreatif Indonesia kata kreatif, maka 2025 nanti kami ingin maju kembali ke jaringan. Polda Jawa Barat membantah kabar pelaku pembunuhan Vina yang masih menjadi buron merupakan anak dari polisi.
Bantahan itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas pada Rabu 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil penyidikan dan persidangan, isu tersebut tak terbukti. Kombes Jules mengatakan, justru yang merupakan anak dari polisi adalah korban dari para pelaku, yakni Eki, kekasih Vina. Eki yang turut menjadi korban dari kebrutalan geng motor di Cirebon itu merupakan anak dari polisi. Sementara itu, pihak kepolisian mengungkap identitas 3 pelaku yang masih buron. Padahal kasus pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Bahkan, setelah 8 tahun berlalu, polisi masih belum mengetahui identitas pasti 3 buronan itu. Sosok 3 pelaku kasus pembunuhan Vina di Cirebon belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, 3 pembunuh Vina dan kekasihnya Eki itu hingga kini masih buron. Sejak Agustus 2016, 3 pria yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki itu tak diketahui keberadaannya. Sementara 8 pelaku lainnya telah ditangkap pihak kepolisian sejak September 2016 hingga dijatuhi vonis oleh majelis hakim. 7 pelaku pembunuhan Vina dihukum penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku lainnya yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. 8 tahun kasusnya berlalu, kasus pembunuhan Vina kembali viral setelah kisahnya diangkat menjadi sebuah film. Publik pun kini kembali menyoroti pihak kepolisian atas kejelasan 3 pelaku pembunuhan Vina yang masih bebas berkeliaran. Usut punya usut, kebuntutan pihak kepolisian menangkap 3 pembunuh Vina adalah karena ulah 8 pelaku lainnya. Fakta tersebut diungkap Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Dalam wawancaranya, Kombes Pol Surawan mengurai penyelidikan penyidik selama 8 tahun perihal kasus Vina di Cirebon. Karenanya kini Polda Jawa Barat yang telah mengambil alih kasus Vina pun telah merilis ciri-ciri dan identitas 3 pelaku yang masih buron. Dan terus mencari keberadaan 3 pembunuh Vina, penyidik pun telah mencecar 8 pelaku lainnya. Namun jawaban para pelaku pembunuhan Vina justru mengejutkan. 8 pelaku pembunuhan Vina semuanya mengaku tidak mengenal dekat 3 pelaku buron. Bahkan, para pelaku yang sudah dijatuhi vonis itu mengaku tidak tahu asal-usul 3 pembunuh Vina yang masih menghirup udara bebas tersebut. Hal itulah yang akhirnya membuat polisi masih belum tahu bagaimana rupa atau wajah 3 pembunuh Vina tersebut. Karenanya dalam rilis DPO yang diungkap Polda Jawa Barat tidak ada foto atau sketsa pelaku. Dan juga jejak digital para pelaku yang hingga kini masih samar-samar. Lebih lanjut, Kombes Pol Surawan pun menjawab isu bahwa lambannya penyelidikan kasus Vina di Cirebon karena anak salah satu pelaku adalah anak oknum polisi. Terkait isu tersebut, Kombes Pol Surawan menyebut justru fakta terbalik. Sementara itu, Polda Jawa Barat telah merilis identitas dan ciri-ciri pembunuh Vina yang hingga kini masih buron. Berikut adalah ciri-ciri 3 pelaku yang kini sudah buron selama 8 tahun lamanya. Pelaku pertama bernama Peggy alias Perong, berusia 22 tahun. Di tahun 2016 dan di tahun 2024, Peggy berumur 30 tahun. Peggy berjenis kelamin laki-laki, ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Pelaku kedua bernama Andi. Di tahun 2016, Andi berusia 26 tahun dan di tahun 2024, Andi berusia 31 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, ciri-ciri khusus Andi tinggi badan 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Pelaku ketiga bernama Dani. Di tahun 2016, Dani berusia 20 tahun dan di tahun 2024, Dani berusia 28 tahun. Dani berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan 170 cm, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Seorang calon siswa Bintara Polri, Satrio Muktirajajo, menjadi korban begal di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu,
11 Mei 2024 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, dirinya mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan perawatan, Satrio diperbolehkan pulang ke rumah. Dilansir wartakotalive.com, saat ditemui di rumahnya, tangan kanan Satrio masih diperban karena luka bacok senjata tajam jenis golok. Bagian lutut kaki kirinya juga diperban karena disabet senjata tajam. Satrio mengaku tertarik menjadi polisi karena terinspirasi sosok Aibda Monang Perlindungan Ambarita atau biasa dikenal Ambarita. Sejak SMP, Satrio telah menonton Ambarita dalam menindak pelaku kejahatan. Menurutnya, sikap Ambarita saat bertugas dan melakukan penangkapan begitu bagus, menunjukkan sosok polisi yang gagah. Melalui telepon Humas Polres Metro Jakarta Barat, Satrio sempat melakukan video call atau panggilan video dengan Ambarita. Wajahnya begitu senang saat melihat sosok Ambarita dari layar telepon seluler. Ibu Satrio yang bernama Septi juga gembira ketika melihat Aibda Ambarita di layar ponsel tersebut. Sementara Ambarita memberikan semangat kepada Satrio supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti seleksi chassis Bintara Polri. Sementara itu, pada Kamis 16 Mei 2024, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Idradi, mengatakan bahwa pelaku yang membegal Satrio berjumlah 5 orang telah ditangkap. Ade Ari menjelaskan 3 orang merupakan pelaku utama dalam aksi tersebut. Mereka masing-masing bertugas sebagai joki hingga eksekutor yang membacok korban. Lalu 2 orang pelaku lain ditangkap lantaran diduga memasarkan dan membeli barang hasil jarahan dari chassis Bintara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kapolsek Kaben Jeruk Kampol Sutrisno menyebut korban dibegal saat mengendarai sepeda motornya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat untuk menjalani tes Bintara di kawasan Jakarta Selatan. Namun saat dalam perjalanan, korban dipacok dengan pelaku begal di sebuah pom bensin di kawasan Jakarta Barat. Korban sempat memberikan perlawanan terhadap pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang. Sayangnya, perlawanan Satrio tak berarti karena seorang pelaku membawa senjata tajam. Selain kehilangan barang berharga, jari Satrio terputus akibat sabetan senjata tajam dari pelaku. Pemirsa, satu persatu pejabat pemerintahan Amerika Serikat mengundurkan diri karena memprotes dukungan Washington terhadap Israel. Terbaru, pejabat yang mundur bernama Lily Greenberg, orang Yahudi Amerika Serikat yang bekerja di Departemen Dalam Negeri. Dalam surat pengunduran dirinya pada Rabu 15 Mei 2024, Lily mengaku bergabung dengan pemerintahan Joe Biden demi Amerika yang lebih baik, namun hati kecilnya bergejolak ketika Washington secara terang-terangan mendukung Israel. Padahal menurut Lily, apa yang telah dilakukan Zionis di Gaza telah mengakibatkan bencana kemanusiaan. Lily menekankan bahwa dirinya berasal dari keluarga Yahudi yang melarikan diri dari antisemitisme di Eropa. Selama 8 bulan terakhir, ia selalu merenung apa gunanya memiliki kekuasaan jika tidak digunakan untuk menghentikan kekejaman. Lily mengkritik hukuman kolektif terhadap warga Palestina melalui pengungsian, kelaparan, dan pembersihan etnis sejak Oktober 2023. Keputusannya mundur dari pemerintahan ternyata mendapat dukungan dari rekan-rekannya di Kementerian Dalam Negeri. Lily adalah orang kesekian yang mundur gara-gara memprotes dukungan Amerika Serikat ke Israel. Sebelumnya, perwira Angkatan Darat Amerika Serikat Harrison Mann juga mengundurkan diri dengan alasan serupa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.